Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyambut kedatangan PLT Ketua Umum P3 Mardiono beserta rombongan P3 di kantor DPP PDI Perjuangan. Kedatangan P3 tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan partai berlambang Ka'bah tersebut untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Pilpres 2024. Rombongan P3 tiba di DPP PDI Perjuangan sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Megawati didampingi Capres Ganjar Pranowo dan petinggi partai pun langsung menyambut Mardiono dan petinggi P3. Kedua pihak menggelar pertemuan tertutup untuk membahas kerjasama memenangkan Ganjar di Pilpres 2024 nanti. Pertemuan membahas hasil rapat pimpinan nasional Rapimnas P3 April lalu yang memutuskan P3 mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres. Dalam pertemuan ini, P3 menyampaikan secara resmi dukungan ke Ganjar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan pertemuan Golkar dengan Partai Demokrat yang merupakan parpol beda koalisi merupakan upaya untuk menciptakan pemilu 2024 yang damai dan adem. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan tersebut, namun kedua partai sepakat untuk menghormati arah politik masing-masing. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan tersebut, seperti isu ekonomi, kesejahteraan, hukum, hingga demokrasi. Selain itu, dalam pertemuan juga turut membahas mengenai politik dan pemilu 2024. Partai Golkar dan Demokrat sepakat menghargai perbedaan dan keputusan politik dan koalisi masing-masing, Demokrat dengan koalisi perubahan, dan Golkar dengan koalisi Indonesia Bersatu. Meski tetap bertahan dengan koalisi masing-masing, Demokrat dan Golkar tetap membuka peluang bagi partai-partai lain untuk berkoalisi dengan KIB ataupun koalisi perubahan. Dalam pertemuan ini, baik Partai Demokrat maupun Golkar juga sepakat menolak upaya mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup. Tim Liputan Media Group Network. Pemirsa, apakah pertemuan Golkar dengan Demokrat akan berpengaruh pada komposisi masing-masing koalisi yang sudah ada saat ini? Saya akan membahasnya bersama dengan analis politik yang juga merupakan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta. Selamat malam, Zilvia. Mas Hanta, apakah pertemuan Erlangga dengan SB kemarin berpotensi mengubah konfigurasi KIB dan koalisi perubahan? Ya, koalisi ada 3 macam ya, Zilvia. Satu, koalisi dalam kandidasi, soal persyaratan 20% pencalonan. Yang kedua adalah koalisi tentang eleksi atau election. Election ini terkait dengan winning the election, memenangkan pertarungan. Bagaimana koalisi mereka menangkan. Dan yang ketiga ada koalisi governability. Kalau menang, bagaimana koalisi di pemerintahan. Nah, kalau levelnya pada koalisi kandidasi, maka pertemuan Demokrat dan Golkar sudah cukup. Dua partai ini kalau digabungkan Golkar 14,8%, ditambah Demokrat 9,4%, sudah melampaui 20%, artinya 24,2%. Figurnya ada Erlangga dicapreskan, wakilnya AHY. Tapi figur lemahnya koalisi ini adalah di figur ini. Tapi saya tidak yakin kalau akan membangun koalisi baru. Nah, pertanyaan Zilvia tadi yang menarik, saya kira apakah ini akan merubah peta koalisi? Ini sebenarnya merespon pertemuan dinamika politik beberapa hari terakhir yang cukup kencang. Kita tahu ketika PDI Perjuangan mengusung resmi Ganjar Pranowo sebagai capres, maka harusnya koalisi perubahan ada koalisi yang semakin mengkristal, semakin menguat karena sudah ada lawan tandingnya. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Prabowo Subianto dalam hal ini, kita lihat pergerakan sangat kencang. Apa yang mereka lakukan semakin kencang membuat magnet politik supaya tidak kalah daya tariknya dengan PDIP yang baru terbentuk. Nah, yang menarik ini saya ingin masuk adalah koalisi Indonesia Bersatu. Inilah koalisi yang berpotensi pecah. Koalisi yang berpotensi memendar, dia semakin mencair. Dan terbukti kita lihat sejak awal bisa diprediksi dari 3 partai ini,
P3 hanya satu opsi, yaitu bergabung ke PD Perjuangan dan sudah terbukti. Yang kedua PAN, ini masih 50-50, punya dua opsi, bergabung ke Gerindra bersama Prabowo atau bergabung ke PDIP, masih peluangnya sama. Kalau Golkar ini lebih luas lagi, dia punya tiga opsi, Zilvia. Kalau lihat pergerakannya, bisa ke Ganjar dan PD Perjuangannya, bisa ke Prabowo dan Gerindranya, atau bisa ke Koalisi Perubahan yang sekarang ada pertemuan tadi dengan AHY. Meskipun saya membaca Golkar itu lebih besar peluangnya saat ini ya, bisa mungkin dinamis, adalah bergabung ke koalisinya Prabowo Subianto bersama Gerindra. Kenapa? Karena ke PD Perjuangan sepertinya Airlangga dan Golkar tidak terlalu dibutuhkan. Baik, oke. Selanjutnya Mas Hanta, kita akan bahas apakah sebetulnya pertemuan Erlangga SBY AHY ini adalah bargaining untuk Golkar maupun Demokrat untuk mendapatkan kursi cawapres di koalisi masing-masing. Usai jeda pemirsa, tetaplah di Prime Time News. Kami lanjutkan kembali diskusi kami bersama dengan analis politik Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, apakah karena ada kebuntuan komunikasi di internal KIB sehingga pertemuan Erlangga SBY AHY kemarin itu adalah bargaining untuk Golkar maupun Demokrat untuk mendapatkan kursi cawapres di koalisi masing-masing? Ya, saya sepakat itu. Ada dua analisa saya. Satu, pertemuan ini bisa memperkuat posisi tawar masing-masing di koalisinya masing-masing. Kita tahu di koalisi perubahan, posisi cawapres hingga saat ini belum bisa dikunci oleh AHY dan Partai Demokrat. Yang kedua, kita tahu juga bahwa posisi Erlangga yang ingin mengambil posisi cawapres juga tidak bisa ia kunci, baik dengan Ganjar Pranowo maupun dengan Prabowo Subianto. Dia tidak mendapat posisi itu. Karena itu keduanya sekarang sedang memperkuat posisi tawar. Yang kedua, mereka ingin mengirimkan pesan juga, signal kepada masing-masing koalisi bahwa posisi mereka sama-sama strategisnya, Zilvia. Jadi saya kira kedua-duanya simbiosis politik mutualisme ingin mengirimkan pesan ke koalisinya masing-masing. Keduanya memang hari ini belum dibutuhkan dalam konteks untuk melengkapi koalisi masing-masing yang sudah terbentuk. Karena kalau kita hitung sekarang PD Perjuangan itu sudah cukup tanpa P3, apalagi bergabung P3. Golkar, Gerindra bersama PKB pun sudah cukup sebenarnya. Nah, koalisi perubahan. Nah, ketika ada yang masuk angin, tergembosi, kurang satu, maka posisi tawar mereka menjadi kuat. Nah, Golkar memainkan itu ketika ada salah satunya. Jadi dua-duanya magnetnya sama kuatnya. Bisa jadi adalah upaya untuk saling menarik, tapi sisi yang lain juga bisa sedang menjalankan tugas untuk menggembosi koalisi lawan. Jadi dua perspektif bisa dilihat. Misalnya Golkar saja. Golkar kalau kita lihat bisa sedang menjalankan usaha untuk menggembosi koalisi perubahan yang sudah terbentuk. Itu bisa gembos kalau kemudian ada deal politik yang disepakati. Tapi di saat yang sama, Golkar juga bisa ditarik oleh koalisi perubahan. Kalau kemudian Golkar tidak mendapatkan sesuatu, insentif politik elektoral yang memadai di koalisi yang sedang ia bangun. Begitu. Baik. Oke, Mas Hanta, kalau Golkar menginginkan posisi capres untuk Erlangga, Demokrat memimpikan kursi cawapres untuk AHY. Sebetulnya kan kalau dilihat dari kepentingan masing-masing, klop sudah. Tapi adakah pertimbangan lain yang bisa menjegal duet ini? Saya kira mereka akan mengkalkulasi, seperti saya katakan Zilvia, kalau sekedar kandidasi, pencalonan sudah bisa dideklarasikan, sudah melampaui 20%, tapi ada winning di election. Bagaimana peluang kemenangan, dan figurnya saya kira kita harus lihat data-data elektoral, data-data survei. Nah, mereka tidak begitu prospektif ya sebagai capres terutama. Nah, ini menjadi kendala bagi mereka, saya kira, kalau kita lihat dari peluangnya ke depan. Jadi memang paling mungkin itu kedua-duanya sedang seperti tadi saya jawab pertanyaan Zilvia tadi, sebenarnya sudah bagian dari jawaban pertanyaan tadi. Misalnya dari sisi Pak Ganjar tidak dibutuhkan, Golkarnya dan Ganjar Pranowo tidak dibutuhkan oleh PDIP. Kenapa? Karena PDIP lebih butuh representasi kekuatan Islam politik. Dia lebih butuh PAN dan P3 ketimbang Golkar, baik cawapresnya maupun partainya. Karena kita tahu PAN dan P3 lebih menunjukkan sebagai replika kekuatan politik Islam, dan dia mau melengkapi puzzle koalisinya. Dan posisi Golkar dan AHY tidak dibutuhkan, Golkar dan AH tidak dibutuhkan konteks ini, dan AH sadar betul itu. Yang kedua, di Partai Gerindra dan PKB juga demikian, sudah ada figur, secara elektabilitas juga tidak. Nah, ketika Erlangga membangun koalisi dengan koalisi perubahan, dalam konteks ini posisi Erlangga dan Golkar jadi tinggi berhadapan dengan Prabowo. Jadi ini yang saya kira dinamikanya, apalagi kalau kemudian Golkar berhasil menarik keluar Partai Demokrat, itu membuat potensi koalisi perubahan tergembosi dan berpotensi tidak bisa mengusung Anies Baswedan.
Jadi ada tali temali irisan berkelindan antara berbagai macam kepentingan politik di antar partai ini. Nah, ini yang saya kira akan menjadi dinamika yang semakin dinamis ya dari posisi-posisi dari berbagai macam partai politik ini. Baik, Mas Hanta, terakhir untuk memecah kebuntuan ini dan tarik-menarik ini, apakah harus ada kingmaker lainnya, misalnya SBY? Ya, saya setuju. Jadi betul, Pilpres kita ini bukan sekedar pertarungan para capres pemilik elektabilitas dan partai politik yang memegang boarding pass, tapi ini juga pertarungan para kingmaker yang memiliki pengaruh kuat. Ada Pak SBY dalam hal ini. Selain itu ada variabel Pak Surya Paloh, ada Pak Jokowi dan Ibu Mega. Nah, kalau misalnya para kingmaker, kalau kita bicara koalisi dalam pemerintahan, Golkar, PAN, dan P3, itu di belakangnya tidak bisa lepas dari kingmaker bernama Jokowi. Jadi arah politik Jokowi, suka tidak suka mempengaruhi arah politik dari tiga partai itu. Termasuk Golkar, meskipun Golkar lebih leluasa ketimbang P3. Nah, di titik ini kita melihat perkembangan bagaimana pertemuan komunikasi Erlangga dengan Pak Jokowi sangat menentukan. Kemudian Pak SBY, ada Pak Surya Paloh. Jadi saya kira kita jangan terburu-buru atau terpagi menyimpulkan peta koalisi akan seperti ini. Peta koalisi ini menurut saya masih mungkin dinamis. Kalau ada tadi seperti saya katakan ada faktor pengaruh kingmaker yang kemudian punya kesepakatan politik bertemu dalam suatu titik kepentingan politik, maka ada kemungkinan ada pergeseran peta koalisi. Bisa petanya hanya kita menunggu Golkar dan PAN kemana, tapi bisa juga lebih ekstrim, ada lompat antar koalisi. Nah, ini saya kira yang kita tunggu dalam perkembangan 1-2 hari ini, Zilvia, atau 1-2 minggu ke depan. Saya kira terkait posisi cawapres itu sangat penting bagi Golkar. Golkar yang paling penting adalah mana yang paling bisa mengakomodir kepentingan Erlangga Hartarto. Yang kedua, mana yang lebih menguntungkan secara elektoral bagi partai Golkar. Itu akan menjadi menjadi pertimbangan saya kira ya dari berbagai macam pertimbangan. Tapi sedikit lagi, Golkar dalam hal ini menurut saya di PD Perjuangan mungkin posisinya makin melemah. Di partai Gerindra dan dia bisa menjadi stabilisator atau melengkapi koalisi yang sudah ada dibutuhkan oleh Prabowo. Tapi di saat yang sama saya katakan tadi bisa juga berpotensi menggagalkan koalisi perubahan. Nah, ini yang saya kira harus kuat juga magnet politik yang dibangun oleh koalisi perubahan dalam hal ini Partai Nasdem, PKS dan Demokrat. Mungkin kalau untuk memperkuat itu 1-2 hari ini akan ada pertemuan lagi nih koalisi perubahan untuk merespon. Jadi kalau kita buat runtutannya pertemuan-pertemuan ini ada benangnya. Yang ini mengimbangi kemarin ada pertemuan Prabowo dengan Caimin. Nah, ini ada pertemuan lagi. Besok akan ada pertemuan lagi. Jadi simpul variabel tadilah untuk membaca pergerakan peta koalisi soal tadi dinamika elektabilitas, pengaruh kingmaker arahnya kemana dan juga faktor cawapres. Iya, masih sangat dinamis, bandul politik bergerak aktif. Kita nantikan bersama-sama ya, Mas Hanta. Dan pendulumnya juga berpindah-pindah. Betul. Terima kasih, Mas Hanta Yuda atas analisa Anda.